Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi objek, ruang lingkup, serta urgensi dalam kita mempelajari sejarah pendidikan Islam. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kali ini saya diberikan kesempatan untuk sedikit menjelaskan tentang apa yang akan saya sampaikan. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi sejarah pendidikan Islam. Sejarah menurut Patrick Gardiner adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia. Definisi yang paling umumnya ialah kata histori berarti masa lampau umat manusia, masa-masa yang telah lalu yang telah dilewati oleh manusia itu sendiri. Adapun dalam bahasa Arab, sejarah disebut torik yang berarti ketentuan masa. Adapun secara etimologi dari kata Arab yaitu sajaratun yang berarti pohon. Selain itu juga kata sajarah an-nasab yang berarti pohon silsilah. Selain itu, menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban manusia tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Dan menurut Kartono Kartodirjo yang mengatakan sejarah dalam arti subjektif adalah suatu konstruk, ialah bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Adapun pendidikan Islam ialah suatu penyaluran ilmu, nilai, dan keterampilan yang berdasarkan ajaran Islam agar menjadi pribadi muslim seutuhnya. Kata pendidik berasal dari kata didik yang berarti mengajar atau menolong seseorang dalam belajar. Pendidik Islam yaitu suatu proses bimbingan seorang pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik ke arah terbentuknya pribadi muslim yang baik. Karena pendidikan Islam merupakan alat yang dapat difungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia kepada titik optimal kemampuannya untuk memperoleh ketentraman hidup di akhirat. Kita masuk pada objek sejarah pendidikan Islam. Dikaji dari sudut pandang suatu fakta atau kejadian tentang sejarah pendidikan Islam, maka hal tersebut mencakup objek yang berhubungan dengan fakta-fakta pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam yang dimulai dari periode ke periode. Fakta yang diungkapkan bisa melalui hasil penelitian sumber langsung maupun sumber tidak langsung melalui proses rekonstruksi dengan metode dan metodologi sejarah. Adapun objek dan metode yang digunakan pada sejarah pendidikan Islam ialah yang pertama, objek sejarah pendidikan Islam. Objek kajian sejarah pendidikan Islam berupa informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam baik formal, informal, dan non-formal. Yang kedua, metode sejarah pendidikan Islam. Metode sejarah pendidikan Islam ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, metode deskriptif. Metode deskriptif ini ialah mengandung ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang terdapat dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh As-Sunnah. Yang kedua, metode komparatif, ialah ajaran-ajaran Islam itu dikomparasikan dengan fakta-fakta yang terjadi dan perkembangan dalam waktu serta di tempat-tempat tertentu untuk mengetahui adanya persamaan dan perbedaan dalam suatu permasalahan tertentu. Dan yang ketiga ialah metode analisis sintesis. Metode ini meneliti istilah-istilah pengertian yang diberikan oleh Islam sehingga diketahui adanya kelebihan dan karakteristik dari pendidikan Islam tersebut. Untuk pendalam penulisan sejarah pendidikan Islam bisa menggunakan metode lisan, observasi, dan dokumenter. Berdasarkan uraian di atas, objek data yang empiris dengan konsep yang sesuai dengan aktivitas pertumbuhan
pertumbuhan dan perkembangan pendidikan yang manusia itu lakukan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga zaman pada saat kita saat ini. Pesan yang ketiga yaitu ruang lingkup sejarah pendidikan Islam. Adapun yang terdapat dalam ruang lingkup sejarah pendidikan Islam yaitu objek dan metode. Periode tersebut terbagi menjadi 5 periode pertumbuhan dan perkembangan. Di antaranya yang pertama ialah periode pembinaan pendidikan Islam, yaitu periode ini meliputi pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin dan masa Bani Umayyah. Yang kedua, periode kemajuan pendidikan Islam. Periode ini dimulai sejak awal pertumbuhan Bani Abbasiyah sampai akhir Abbasiyah di belahan dunia timur. Dan yang ketiga, periode kemunduran pendidikan Islam. Periode ini dimulai sejak jatuhnya Baghdad ke tangan Hulagukan pada tahun 1258 Masehi yang merupakan lambang dari kejatuhan politik umat Islam. Dan yang keempat, periode pembaharuan pendidikan Islam. Pada abad ke-19, kontak antara kaum muslimin dengan masyarakat barat kembali terjadi. Dan yang kelima, yang terakhir itu ialah periode kebangkitan atau puncak perkembangan. Di era pembaharuan timbulnya kesadaran umat Islam terhadap ketertinggalannya dalam bidang pendidikan. Maka periode ini muncul secara nyata kegiatan-kegiatan positif dalam bidang pendidikan. Akhir ialah urgensi sejarah pendidikan Islam bagi umat manusia. Urgensi sejarah pendidikan Islam sangat berpengaruh besar bagi umat manusia, karena sejarah menyimpan atau mengandung kekuatan yang dapat ditimbulkan dan melahirkan nilai-nilai baru bagi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan umat manusia. Secara umum, sejarah pendidikan Islam memiliki kegunaan sebagai faktor keteladanan, cermin, pembandingan, dan perbaikan keadaan. Selain bersifat umum, terdapat pula bersifat akademis. Penggunaan sejarah pendidikan Islam selain memberikan pendaharaan perkembangan ilmu pengetahuan atau teori dan praktek, juga untuk menimbulkan perspektif baru dalam rangka mencari relevansi pendidikan Islam terhadap segala bentuk perubahan dan perkembangan ilmu teknologi. Sekian dari saya pembahasan tentang sejarah pendidikan Islam yang merangkup pada definisi, objek, ruang lingkup, serta urgensi mempelajarinya. Apabila ada kekurangan